Di video kali ini teman-teman saya mau kupas secara detail terkait dengan personal statement yang saya gunakan untuk pelamar beasiswa LPDP. Pada saat kita mendaftar beasiswa LPDP, ada satu dokumen yang sangat menentukan kita akan lolos mendapatkan beasiswa LPDP atau bahkan tidak sama sekali digubris. Walaupun pada saat tes substansi akademik kadang nilai kita tidak mencukupi standar ataupun melewati passing grade. Tapi gara-gara dokumen yang satu ini, kita berhasil untuk bisa memperoleh beasiswa LPDP. Nah, dokumen apa itu dan seperti apa cara kita meramu dan mempersembahkannya sehingga kita pantas untuk mendapatkan LPDP. Tonton terus video ini sampai akhir, dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share supaya banyak orang-orang di luar sana yang mempunyai perspektif yang sama sehingga kita sama-sama bisa memenangkan dan memperoleh beasiswa LPDP. Ketika kita daftar beasiswa LPDP, ada berbagai macam berkas yang diminta pada saat pendaftaran. Salah satunya CV. Kita harus menuliskan riwayat hidup kita mulai dari pendidikan, terkait dengan riwayat organisasi, dan bahkan riwayat prestasi yang kita dapatkan sampai dengan hari di mana kita mendaftar. Ketika teman-teman mendaftar untuk S2, beasiswa S2, maka teman-teman harus mengisi prestasi dari SD, SMP, SMA, sampai dengan S1. Dan begitu juga untuk yang melamar posisi beasiswa S3, maka harus mengisi sampai dengan S2 prestasinya apa saja. Selain itu juga kita diminta untuk mengisi riwayat publikasi. Nah, teman-teman yang selama ini aktif menulis, either itu di koran online maupun di koran media cetak, atau bahkan yang sudah menerbitkan buku, maka ini kesempatan yang paling berharga karena semua list prestasi itu kita bisa muat dan kita bisa lampirkan di form yang telah disediakan oleh LPDP. Namun semua hal itu berharga, tapi ada satu menurut saya yang paling tidak boleh ketinggalan dan harus benar-benar fokus saat kita mengisinya. Apa itu? Personal statement. Personal statement, statement of intent, atau bahkan motivation letter, mungkin hal yang sudah biasa kita dengar untuk menggambarkan siapa diri kita dan kenapa kita menginginkan posisi yang kita lamar. Nah, untuk LPDP sendiri mereka memintanya surat motivasi ya, ataupun personal statement. Nah, di personal statement ini yang paling tricky. Paling tricky karena kita diminta untuk pandai menarasikan pengalaman hidup kita dari kita lahir sampai dengan tanggal ataupun tahun di mana kita melamar beasiswa LPDP dengan cara yang apik, menarik, dan pastinya tidak monoton. Dan sampai juga kita terlalu menjual diri dengan cara berlebihan sehingga membuat orang ilfeel ketika membaca personal statement tersebut. Ketika pengalaman saya mendaftar LPDP untuk beasiswa S3 kemarin, saya menggunakan 2 personal statement yang saya rangkai, dan itu saya selesaikan dalam waktu kurang dari 1 hari. Personal statement yang saya gunakan untuk mendaftar LPDP hanya saya tulis kurang dari 2 jam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pertama, saya menggunakan personal statement yang saya pakai ketika melamar beasiswa USAID. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang riwayat USAID, teman-teman bisa nonton video ini karena di sini saya bercerita tentang pengalaman saya mendaftar beasiswa USAID prestasi sehingga membuat saya diterima di Lehigh University dengan beasiswa USAID untuk jenjang S2. Nah, yang kedua, saya juga pakai personal statement yang saya gunakan ketika saya melamar beasiswa Erasmus Mundus yang menyebabkan saya lolos walaupun tidak jadi berangkat. Saya lolos beasiswa Erasmus Mundus dengan penempatan di Portugal pada tahun 2015.
Nah, dua personal statement ini saya pakai dan saya aduk. Kita mengaduk bubuk campur dan menyebabkan saya langsung diterima automatically walaupun hanya pada sekali melamar. Seperti apa gambaran personal statement tersebut? Kita akan bahas itu lebih lanjut, tapi saya cuma ingin mengingatkan teman-teman yang belum subscribe, jangan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi berharga lainnya, dan share juga videonya, dan silahkan komen apa yang mau kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, saya tungguin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutin. Ketika menulis personal statement, ada berbagai hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, teman-teman wajib untuk melihat berapa jumlah kata ataupun karakter yang diminta oleh pelamar beasiswa, oleh sponsor ataupun yang memberikan beasiswa. Kalau LPDP sendiri, kemarin mereka meminta 1000 sampai dengan 1500 kata. Nah, ini wajib diperhatikan. Walaupun terkesannya memang hanya lebih 50 kata, hanya lebih berapa kata. But make sure ketika teman-teman sedang menulis, perhatikan kalau bisa di atas di Word dokumen itu ditulis 1000 kata supaya teman-teman kita menulisnya itu tidak lebih atau bahkan tidak keluar dari apa yang seharusnya teman-teman lakukan. Yang kedua, mulai memisahkan 3 bagian. Karena di personal statement itu teman-teman, kalau menurut saya pribadi ini penting sekali untuk memuat tentang masa dulu, kemudian masa sekarang, apa yang sekarang teman-teman lakukan, dan terakhir masa depan. Jadi kalau teman-teman ingin menulis 1000 kata, maka pembagiannya dipisah menjadi 100 kata untuk pengalaman masa dulu, what you have been done in the past, kemudian masa sekarang apa nih yang teman-teman lakukan, dan masa akan depan. Jadi pisahkan itu, ya tergantunglah porsinya seperti apa. Kalau saya pribadi ketika menulis personal statement yang saya gunakan untuk LPDP kemarin, porsinya masa lalu lebih banyak porsinya, karena bagi saya masa lalu saya itu lebih keren untuk diceritakan. Kemudian masa sekarang juga tidak kalah keren. Jadi antara masa lalu dengan masa sekarang pembagiannya mungkin sekitar masa lalu porsinya sekitar 400, masa sekarang sebanyak 600 sampai dengan 700, dan masa akan depan saya hanya menggunakan porsi sekitar 300 kata. Jadi in total saya hanya menggunakan 1300. Nah, jadi porsi ini yang paling penting untuk teman-teman perhatikan. Jadi sudah 2 ya. Yang pertama tadi jumlah kata. Di header atas ditulis 1000 kata ya, 1000 kata teman-teman. Kemudian dari 1000 itu teman-teman bagikan menjadi 3 porsi. Porsi masa lalu, masa depan, dan masa yang akan datang. Oke, sudah 2 tips. Tips yang paling penting dan tidak paling penting dan wajib untuk diperhatikan adalah teman-teman harus ingat bahwa yang membaca personal statement itu tidak punya waktu lama, karena ada ratusan atau bahkan ribuan aplikasi yang akan masuk di dalam bersamaan. Jadi penting sekali di 3 detik yang pertama ketika seseorang membaca personal statement kita itu mereka langsung sembriwing, nggak sembriwing, tapi langsung nge-catch bahwa ini anak potensial ini untuk kita kasih beasiswa, atau setidaknya menarik perhatian dia untuk membaca the rest of tulisan kita. Nah, makanya penting sekali untuk mengawali kalimat di paragraf paling pertama itu dengan well structure atau bahkan unik dan harus yang outstanding. Mungkin kalau teman-teman sudah biasa menulis akan disebut dengan hook. Jadi make sure hook ataupun kalimat awal di paragraf pertama itu benar-benar nge-catch orang, wah gitu. Jadi orang-orang ketika membaca langsung what gitu. Jadi dia menarik.
Jadi kalau menulis personal statement dengan mengatakan bahwa saya sudah, nama saya Aula Andika, saya dari Jakarta, sekarang saya tinggal di Papua. Ya, that the true things gitu ya. So what gitu. Jadi kalau teman-teman mulai dengan kalimat-kalimat seperti itu nggak akan membuat orang untuk membaca the rest dari paragraf selanjutnya. Tapi, nah ini nih saya mau ngasih salah satu contoh hook yang teman-teman bisa tulis di personal statement untuk beasiswa LPDP ataupun beasiswa lainnya. Contohnya seperti apa? Kalau saya dulu daftar beasiswa LPDP, saya nulis bahwa nungguin ya. Saya lagi mikir karena saya lupa personal statementnya seperti apa. Oh ya, saya memulai dengan perkataan ibu saya, yaitu yang mengatakan bahwa Aula, kamu sekolah setinggi-tinggi mungkin. Karena hanya dengan sekolah, kamu bisa menjadi orang yang berguna dan menyelesaikan banyak persoalan bangsa. Kalimat ini kemudian saya translate ke dalam bahasa Inggris. Dan saya rangkai, saya menjelaskan di awal paragraf, saya tulis kalimat itu, kemudian di kalimat-kalimat selanjutnya saya susun narasi-narasi lainnya yang mensupport dan kenapa kalimat itu bisa muncul. Sehingga setelah kalimat itu saya sampaikan bahwa saya adalah anak pertama dari 8 bersaudara di keluarga saya yang alhamdulillah bisa mengecap bangku pendidikan di S1 atau bahkan S2. Dan semua pendidikan saya berhasil saya dapatkan karena beasiswa. Jadi itu sangat menarik. Di awal paragraf, satu paragraf pertama itu yang saya paparkan. Sehingga membuat orang, wah, dia anak kok bisa nih dapat beasiswa terus gitu kan. Dari kecil sampai dengan S2 dia bisa dapatin beasiswa terus nih. Jadi kita membuat orang bertanya-tanya, kenapa nih anak bisa dan kenapa beasiswa gitu. Ketika yang lain harus bayar sendiri, kenapa nih anak bisa dapetin beasiswa. Nah, paragraf selanjutnya baru saya rangkai, baru saya gambarkan bahwa S1 pengembangan SD saya seperti apa, SMP dan kuliah saya seperti apa, kemudian ketika S2 kemarin juga apa saja yang saya lakukan. So things yang benar-benar menarik memang untuk diceritakan, yang pastinya juga banyak kegagalan yang saya ceritakan di personal statement itu tidak semuanya tentang prestasi melulu, tidak prestasi raja baca, duta bahasa, dan juga diundang ke PBB dan sebagainya. Tidak melulu tentang itu, karena itu memang sesuatu yang indah untuk orang baca, absolutely itu. Tapi juga saya menceritakan saya gagal untuk dapatin beasiswa ke Eropa, saya gagal untuk dapatin beasiswa pertama kali ke Amerika, dan sebagainya. Dari kegagalan itu kemudian saya munculkan story bahwa saya bukan tipikal anak yang mudah menyerah walaupun sudah dinyatakan gagal untuk dapatin beasiswa pertama kali. Kemudian saya bangkit dan saya mempelajari banyak hal, saya mencoba untuk refleksi diri dan saya tunjukkan bahwa I'm a hard worker. Tidak melalui kata I'm a hard worker, tapi saya gambarkan seperti apa perjalanan hidup saya menyatakan bahwa saya ini seorang hard worker. Jadi prestasi wajib, kemudian saya elaborasi dengan kegagalan sehingga memunculkan bahwa ini anak memang keren banget gitu. Dan hard worker, berprestasi juga, sehingga wajar kalau dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jadi itu. Dan saya juga menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika berorganisasi dan bagaimana ketika di CMO dan ketika berada di posisi yang paling bawah sekali, tapi tidak menjudulkan leadership skill kita. Jadi di personal statement kemarin itu seperti teman-teman tahu tadi, saya perhatikan jumlah kata, saya bagi ke tiga porsi, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan kemudian saya ceritakan kegagalan yang pernah saya dapatkan, dan juga saya elaborasi dengan prestasi. Dan yang tidak kalah penting, yang paling akhir, di paragraf yang paling akhir tuh saya menuliskan tentang
saya ingin menjadi apa gitu dengan beasiswa yang akan diberikan oleh LPDP ini, dengan ilmu yang akan saya dapatkan di luar negeri nanti, apa sebenarnya yang ingin diberikan untuk orang banyak? Apakah beasiswa ini hanya untuk memperkaya diri saya sendiri? Apakah beasiswa ini nantinya hanya akan membawa keuntungan bagi keluarga saya sendiri? Apakah pengalaman S3 saya nanti di luar negeri hanya akan dan bahkan tidak berdampak sama sekali? Dan absolutely jawabannya tentu tidak. Di paragraf paling akhir saya sampaikan bahwa melalui beasiswa LPDP ini, saya berharap bahwa dengan ilmu, saya berharap bisa mendukung pencapaian saya sebagai seorang anak yang ingin berpendidikan tinggi dan mendukung karir saya sebagai seorang pendidik. Dan yang paling pasti, saya berharap dengan beasiswa ini nanti saya bisa membuka cakrawala anak-anak di luar Jawa, Pulau Jawa, di Sumatera, di Aceh, di Kalimantan, dan di Papua yang selama ini tidak tersentuh dan bahkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Dan saya berharap bahwa kontribusi saya ke depan itu akan selalu ada, either dimanapun akan saya berada. Apakah saya ada di Indonesia, di Jakarta, di Papua, dan dimanapun, saya akan selalu menggunakan ilmu, pengalaman yang saya dapatkan untuk saya share kepada orang lain. Melalui apa? Melalui dengan saya akan tetap menulis di media sosial, dengan aktif menulis di koran dan juga di berbagai media online lainnya. Dan tidak kalah penting, saya akan terus menggunakan apa yang saya dapatkan untuk saya sharing melalui channel YouTube saya. Dan ini salah satu bukti bahwa saya akan sharing itu, walaupun sampai sekarang saya belum berangkat S2, tapi saya sangat-sangat antusias untuk sharing itu supaya teman-teman yang akan mendaftar beasiswa tahun ini nih, yang sebentar lagi akan dibuka, bisa mendapatkan hal yang sama dengan apa yang saya dapatkan. Itu kurang lebih terkait dengan personal statement. Jadi ada yang tidak kalah penting, yaitu bahwa kita narasikan tentang diri kita dengan cara yang elegan. Tidak salah menunjukkan kegagalan, jadi tapi tunjukkan bahwa kamu adalah teman-teman pribadi yang hard worker, pribadi yang tidak mudah menyerah, pribadi yang ambisius untuk mencapai kesuksesan, dan pribadi yang selalu ingin melakukan sesuatu ke masyarakat ataupun ingin berbuat dan berdampak positif ke masyarakat. Karena lagi-lagi LPDP tidak mencari orang yang terlalu pintar, tidak mencari orang yang sombong, tapi mereka mencari adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi negara-negara yang dipertimbangkan di dunia. To be honest, passing grade saya di tes substansi akademik itu jelek sekali. Apa yang menyebabkan tes substansi akademik saya jelek? Menurut saya jelek. Kita akan bahas di video selanjutnya. Dan kenapa tes substansi akademik saya jelek tapi saya lolos beasiswa LPDP? Kita juga akan bahas di tes ataupun di video-video selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah nonton, thank you very much, and I wish you very good luck with all of your step and applications. Don't hesitate. Jika ada pertanyaan ataupun ingin dikonsul, silahkan komen di bawah, atau bisa langsung email atau bahkan DM saya di Instagram ataupun di Facebook. Kita siap untuk sharing, untuk membuat teman-teman mendapatkan hal yang sama dengan apa yang saya dapat. So thank you very much sudah nonton, dan belum subscribe yuk supaya lebih semangat saya sharing apa yang saya dapatkan. Dan sukses, jangan sampai kegagalan ataupun kemiskinan dan bahkan bullying menyebabkan kita down, tapi tunjukkan bahwa kita adalah orang yang hebat dengan cara kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.